Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia. Bersama saya Nurul Putri Salsabila, dalam mata kuliah keperawatan bencana, dengan dosen mata kuliah, Ners Afrina Januarista, SCAP, MSc. Di sini ada 2 poin yang akan Nurul jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama definisi bencana, yang kedua, bencana apa yang sering terjadi di Indonesia? Bencana adalah peristiwa akibat faktor alam atau manusia yang menyebabkan kerusakan parah dan penderitaan bagi masyarakat. Ada beberapa jenis bencana. Yang pertama, bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Yang kedua, bencana non-alam, seperti wabah penyakit, gagal teknologi, dan gagal modernisasi. Yang ketiga, bencana sosial, seperti konflik antar kelompok dan konflik antar masyarakat. Poin kedua, kita belajar salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Bencana banjir adalah salah satu bencana yang paling sering melanda Indonesia. Dikarenakan kombinasi dari 2 faktor utama, yaitu faktor alam yang memang rentan dan faktor manusia yang memperparah kondisi tersebut. Seperti curah hujan tinggi yang berlangsung lama, penebangan pohon liar, dan pembuangan sampah sembarangan. Kenali tanda banjir untuk kewaspadaan dan evakuasi dini. Pertama, hujan lebat yang berlangsung terus-menerus selama beberapa jam atau hari. Kedua, air sungai menjadi keruh secara tiba-tiba dan alirannya lebih deras dari biasanya. Ketiga, munculnya genangan air di area yang biasanya tidak tergenang dan tanah menjadi sangat jenuh dengan air. Apa yang harus kita lakukan kalau terkena banjir? Pertama, tetap tenang dan segera pindah ke tempat yang lebih tinggi atau posko pengungsian yang telah ditentukan. Dahulukan anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kedua, pindahkan barang berharga, dokumen, elektronik yang mudah dibawa. Ketiga, matikan listrik dan gas, menghindari risiko korsleting listrik atau kebocoran gas. Keempat, gunakan pelindung diri. Kelima, hindari berjalan atau berkendara di arus banjir. Keenam, siapkan kebutuhan darurat. Banjir tidak hanya merusak properti, tetapi juga membawa berbagai dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Pertama, penyakit menular melalui air. Air banjir yang kotor menjadi media penyebaran bakteri dan kuman. Penyakit seperti diare, demam tifoid, dan leptospirosis, penyakit yang ditularkan melalui urin hewan seperti tikus, seringkali mewabah pasca banjir. Kedua, infeksi saluran pernapasan akut, kondisi lingkungan yang lembab dan dingin, terutama di tempat pengungsian yang padat, dapat memicu penyebaran penyakit ISPA, seperti batuk dan pilek. Ketiga, penyakit kulit, kontak langsung dengan air banjir yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, seperti infeksi jamur, gatal-gatal, dan iritasi. Keempat, DBD. Genangan air yang tersisa setelah banjir menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak, sehingga meningkatkan risiko penyebaran demam berdarah. Kelima, trauma dan stres, kehilangan harta benda dan tempat tinggal serta ketidakpastian kondisi dapat menyebabkan tekanan psikologis, kecemasan, dan trauma bagi para korban banjir. Oke, teman-teman, selesai sudah materi kita kali ini. Gimana? Seru kan? Nurul harap kalian jadi paham soal bencana yang sering terjadi di Indonesia. Kalau ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman tentang topik ini, jangan ragu buat cerita di kolom komentar ya. Nurul bakal senang membacanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya, biar Nurul makin semangat bikin konten-konten edukasi lainnya. Saya Nurul, pamit dulu, jaga diri baik-baik, stay safe.